Dan bagaimana? Ada yang ditanyakan dari pelajaran yang kemarin? Tidak ada. Tidak ada. Sudah paham ya tentang apa yang kemarin? Nah, sudah. Sekarang di sini Bu Mila akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu tentang anti kekerasan. Bagaimana kita mengenali bermacam-macam kekerasan, ya, mulai dari pembulian, ya. Terus bagaimana pula kita mengatasi kekerasan tersebut. Baik, manfaatnya mempelajari itu, manfaatnya apa? Supaya kita mengenali bagaimana kekerasan tersebut, terus bagaimana kita menghindari supaya tidak melakukan kekerasan, tidak apalagi menjadi korban kekerasan, seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke kegiatan inti, yaitu di mana guru Bu Mila akan memberikan stimulus berupa teks bacaan. Teks bacaannya di sini Bu Mila sudah menyediakan teks bacaan tentang materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan dibaca, masing-masing siswa membaca teks yang telah dibagikan. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Tujuan melakukan bullying bukanlah untuk membangun hubungan, melainkan untuk mempermalukan dan menyakiti korban sehingga pelaku merasa lebih hebat. Namun perlu diwaspadai bahwa walaupun bercanda tidak memiliki tujuan awal buruk, tapi hal yang lucu bagi seorang anak mungkin tidak menyenangkan bagi anak lainnya. Contoh bullying verbal yang kerap tak disadari diantaranya: 1. Memaki, 2. Menghina, 3. Menjuluki, 4. Meneriaki, 5. Mempermalukan di depan umum, 6. Menuduh, 7. Menyoraki, 8. Menyebar gosip. Bagaimana? Sudah selesai bacanya? Sudah. Silakan teksnya ditaruh di atas meja. Nah, baik. Di situ teks bacaannya menceritakan tentang apa? Tentang angkat tangan yang bisa, silakan yang bisa menjawab. Teks bacaannya menceritakan tentang apa? Si gendut. Ada yang lain? Silakan yang bisa angkat tangan. Gimana, Fatih? Tentang bullying, ya. Apa itu bullying? Kalau bahasa kita, bahasa daerah kita, bullying itu apa? Olok-olokan. Nah, menjelek-jelekan, seperti itu gunanya, ya. Nah, di situ sudah dijelaskan bullying merupakan salah satu bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Ya, biasanya dalam kehidupan sehari-hari di kelas, Fatih menjelek
menjelek-jelekan siapa? Contohnya Albab. Ih, Albab, rambutnya kotor di. Nah, itu termasuk jenis bully. Terus apa lagi? Terus ini lagi, Zidan mengolok-olokkan Fatih. Ih, Fatih, giginya ompong, lecet. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh menjelek-jelekan temannya sendiri. Ya, tujuan. Nah, di sini tujuan si pelaku untuk membuli itu untuk membangun hubungan, melainkan tidak membangun hubungan, melainkan untuk mempermalukan atau menyakiti temannya. Iya enggak? Ketika kalian dipoyoki oleh temannya, ya, bahasa kita dipoyoki apa? Dijelek-jelekan, ya. Itu untuk mempermalukan temannya, ya, untuk menyakiti perasaan temannya. Ketika kalian disakiti, ketika kalian dijelek-jelekan oleh temannya, perasaan kalian gimana? Sakit, terus ada sedikit rasa malu, ya enggak? Nah, di situ juga dijelaskan, dipaparkan contoh tindakan-tindakan bullying. Yang pertama, memaki, terus menghina, 3, menggigit, terus gini, ya, meneriaki, mempermalukan di depan umum, menuduh, menyeraki, dan menebar gosip. Biasanya yang suka gosip, yang gosip itu termasuk jenis berita hoax, ya, hoax. Terus menghina, terus menjuluki, maksudnya menjuluki. Contohnya Zidan. Zidan ini mau mengolok-olok Yati, tapi tidak dengan memanggil namanya Yati, tapi memanggil nama bapaknya Yati. Contoh bapaknya Yati itu namanya Imam, ya. Zidan manggil Yati itu gini, oh Imam, kayak gitu. Tidak boleh ya. Bisa membuat diri temannya itu minder, malu, tidak percaya diri, seperti itu. Ya, tadi udah boleh, ya. Sudah, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Silakan kalian kerjakan. Di bawah teks bacaan tersebut ada pertanyaan. Ya, 1-3 pertanyaan. Yang pertama, menceritakan tentang apakah teks bacaan di atas. Yang kedua, faktor-faktor penyebab terjadinya bullying. Yang ketiga, berikan contoh bully yang terjadi di lingkungan sekolah. Ya, silakan dikerjakan. Nah, sudah. Ada yang kesulitan menjawab? Nah, sudah selesai kah? Sudah, silakan. Kalau sudah dikumpulkan satu-satu ke depan. Silakan dikumpulkan sendiri-sendiri ya, jangan diwakilkan ke temannya, biar percaya diri. Mana? Dari ya, terima kasih. Silakan duduk di tempatnya kembali. Sudah, kalian kan sudah membaca teksnya tadi, ya. Bisa diam. Kita lanjut pelajarannya. Bisa? Silakan posisi siap. Tidak ada yang leyeh-leyeh. Baik. Ada yang ditanyakan dari materi tadi? Ada yang kesulitan menjawab? Tidak ada. Baik. Berarti pintar semua. Tepuk tangan dulu buat
Yes, terima kasih. Nah, setelah itu, setelah kita membaca teks bacaan tadi tentang apa tadi? Bully. Sekarang kita lihat videonya, video tentang bully ya, tentang bullying. Lihat videonya, disimak baik-baik ya videonya. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Paham dari video tersebut? Bagaimana? Contoh jenis kegiatan apa? Tindak kekerasan bully? Contohnya bagaimana? Mengejek teman, ya, saudara, atau siapapun itu, ya. Nah, korbannya bisa gantung diri, bisa murung di kamar sendirian. Bagi pelaku bully bisa dipanggil oleh kepala sekolah, ya, bisa ditindaklanjuti oleh guru, begitu juga dengan orang tua. Yang paling parahnya lagi, tindak kekerasan bullying itu bisa juga dipenjara pelakunya, seperti yang tertera pada video tadi, ya. Di sini ada video yang kedua sebagai pemahaman kalian agar tidak melakukan bully dan tidak melakukan bully dan menghindari aksi kegiatan bully, ya. Ini video yang kedua. Silakan disimak
Bully atau intimidasi adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan, ancaman, atau paksaan. Bullying secara verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan. Bullying jenis ini akan menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, gosip, dan sebagainya. Bullying secara fisik adalah yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi. Namun kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain. Perilaku ini dapat berupa memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak, serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Bullying secara relasional dapat berupa pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Bullying secara elektronik adalah bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, email, SMS, dan sebagainya. Biasanya ditunjukkan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus bullying tertinggi di dunia. Bagaimana videonya? Seru? Nah, dari video tersebut ada beberapa jenis bully ya, baik bully secara fisik, terus verbal, internet atau media sosial ya, dan lain sebagainya. Dan Indonesia adalah peraih tertinggi tingkat bullying dibuktikan dari Kementerian Perlindungan Anak dan Ibu di Indonesia. Bagaimana? Mau? Ayo nak boleh tidur. Bagaimana? Tetap mau melakukan bully terhadap temannya sendiri? Ya. Dampak dari bully bagi pelaku diapakan tadi? Bisa masuk penjara. Kalau di sekolah dipanggil oleh guru BK, ya oleh guru. Begitu juga dengan kepala sekolah, bisa dipanggil oleh kepala sekolah. Jika di rumah kalian ditindaklanjuti oleh orang tua, bisa dimarahi, dihukum, ya tidak kasih uang jajan, ya tidak boleh jalan-jalan, harus di rumah karena kalian sudah melakukan kekerasan yang namanya bully terhadap
mengerjakannya bagaimana? Lembar kerjanya ditarik garis yang ini ya. Ditarik garis. Ya, garis. Ya, tarik garis bisa ya, tarik garis. Silakan dikerjakan. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Ya, silakan. Silvi sudah selesai sama. Silakan dikumpulkan yang sudah selesai. Sudah, Rizky. Nabi. Yang belum siapa? Alba. Ya, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, terima kasih. Nah, gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bu Mila mau memberi tugas secara kelompok. Silakan. Dalam satu kelompok ada 5 anak. Silakan membentuk kelompok. Berapa anak ini? 2. Oh ya, ini kelompok 1. Yang perempuan ada 5 juga, berarti kelompok 2. Ya, silakan. Duduknya boleh bergabung temennya. Silakan Rizky, gabung di sini. Main, gabung di sini. Sudah dibentuk kelompoknya? Nah, baik. Siapkan pensil. Ini kelompok 1 ya. Dan yang perempuan kelompok 2. Nah, di situ ada petunjuknya ya. Yang pertama, siswa dibagi 2 kelompok. Ini sudah ya. Yang laki-laki kelompok 1, yang perempuan kelompok 2. Seperti itu. Ada 2 kelompok. Yang kedua, kelompok 1 menuliskan hasil diskusi pada kolom sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ada tulisannya kelompok 1 ya. Sedangkan kelompok 2 menuliskan hasil diskusinya pada kolom sebelah kanan. Petunjuk yang ketiga, setelah berdiskusi, perwakilan kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Dan kelompok 2 menjawab bagaimana cara menghindari tindak kekerasan tersebut. Ya, di kolom tersebut, di lembaran tersebut sudah ada petunjuknya. Silakan dikerjakan. Silakan diskusi. Bagaimana diskusinya? Ada yang kesulitan? Ya, sudah selesai semua? Kelompok 1? Kelompok 2? Nah, berarti kalau sudah semua, silakan tunjuk salah satu temannya dari kelompok tersebut untuk membacakan hasil diskusinya. Kelompok 1 siapa
buat anak-anak kelas 5. Ya, terima kasih sudah menyelesaikan semua tugas individu dan tugas kelompoknya. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Tetap semangat belajar di rumah, hindari tindakan bully, baik sesama teman, keluarga, saudara, dan masyarakat lainnya, ya. Ya. Jika sudah tidak ada, silakan disiapkan kita berdoa. Ketua kelas Fatihul Raki, silakan disiapkan. Yuk. Siap. Semuanya dilihat bentuknya sudah siap apa belum? Sudah? Tuh. Sudah, ayo disiapkan kaki. Bersiap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul adzim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar di rumah ya. Oh, ini